Halo guys, sebelumnya dengan hormat saya kepada Dr. Magdalena Wulur SMM beserta kakak-kakak member yang ada. Perkenalkan, nama saya Rival Poli dengan NIM 200611023343 dari kelas 4B6 Manajemen, dan pada kesempatan ini saya akan membuat video tugas 10 mengenai bahan kajian 12. Nah, yang pertama, apa sih itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lainnya. Perencanaan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Berikut ada juga tujuan perencanaan produksi manufaktur. Yang pertama, meminimalisir kelebihan dan pemborosan terkait pembelian bahan produksi. Yang kedua, penggunaan bahan, alat, dan sumber daya secara efisien. Dan yang ketiga, penggunaan waktu kerja karyawan dan peralatan dengan efektif. Tahapan dalam perencanaan produksi manufaktur. Untuk dapat menerapkan perencanaan produksi dengan lancar dan tepat, terdapat 4 tahapan yang menjadi elemen penting. Berikut ini ada 4 tahapannya. Yang pertama, routing. Routing merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Setelah mengikuti urutan yang ada, bahan mentah tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Jadi, mengatur waktu untuk setiap tahapan sangatlah penting karena dapat mengukur keseluruhan durasi proses produksi. Dapat dikatakan rutin dalam manufaktur menunjukkan urutan pekerjaan dan proses profesional. Yang kedua, scheduling. Scheduling merupakan tahapan perencanaan produksi selanjutnya yang menekankan kepada waktu operasional akan selesai. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan proses produksi. Yang ketiga, dispatching. Tahapan dispatching akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Pengiriman pesan sesuai dengan jadwal termasuk dalam tahapan perencanaan produksi ini. Yang keempat, follow up. Follow up adalah tahapan terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan, dan kesalahan di seluruh proses produksi. Pada tahapan perencanaan produksi ini, tim terkait akan mengukur kinerja aktual dari keseluruhan proses dan membandingkan dengan ekspektasi. Ekspeditur atau stock caser bertanggung jawab untuk melakukan proses follow up. Saat proses produksi berlangsung, kemungkinan kamu akan menemukan hambatan seperti kerusakan mesin. Follow up akan mendorong kelancaran produksi dengan meminimalisir kerusakan. Proses manufaktur. Proses manufaktur merupakan sebuah kegiatan atau proses produksi mengubah bentuk bahan baku menjadi bahan jadi. Adapun proses manufaktur berawal dari mendesain produk, menentukan spesifikasi bahan dari mana produk tersebut dibuat. Dan berikut ada 5 jenis proses manufaktur. Yang pertama, manufaktur berulang. Manufaktur berulang adalah jalur perakitan atau produksi. Yang kedua, manufaktur diskrit. Manufaktur diskrit juga merupakan jalur perakitan atau produksi. Yang ketiga, manufaktur job shop. Yang keempat, manufaktur proses continue. Dan yang kelima, manufaktur proses batch. Jenis proses manufaktur, ada 3 jenis fungsi yang terlibat dalam proses manufaktur, yakni mengubah sifat fisik bahan baku atau mentahan, mengubah bentuk, dan mengubah ukuran benda yang menghasilkan akurasi dimensi. Dan ada juga beberapa fungsi dari manufaktur. Yang pertama, fungsi produksi. Yang kedua, fungsi pemasaran. Yang ketiga, fungsi administrasi. Dan yang keempat, fungsi keuangan. Kesimpulannya, adapun inti dari proses manufaktur adalah proses perubahan bahan baku menjadi bahan jadi yang bernilai tinggi, di mana keuntungan yang didapat tidak hanya dari segi finansial, tapi juga berpengaruh ke segi lainnya seperti citra baik perusahaan di mata konsumen. Nah, agar kualitas produksi barang di perusahaan kamu tetap konsisten dan mempertahankan kualitas barang serta pelayanan, maka beberapa tim di dalamnya juga harus bekerja dengan rapi dan tertata. Sekian pembahasan saya mengenai materi bahan kajian 12, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.